La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang itu selalu diingatkan, kalau kita diberi nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pagi hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan kita akan belajar lagi yuk bagaimana kita bisa membenahi diri kita khususnya dalam menjalankan kehidupan ini. Seringkali kita merasa diri kita sudah benar atau kadangkala kita merasa diri kita terbebas dari dosa. Kita merasa kalau di dalam berbicara atau berdebat atau menasihati orang, sepertinya kita udah yang paling sempurna. Padahal terlebih jika ada predikat-predikat tertentu nih. Predikat orang soleh atau dianggap soleh atau dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita ini semua bisa jadi kita ini bisa jadi ahli-ahli neraka juga, calon ahli neraka. Kenapa? Karena ujub kita, bangga kita, riya kita yang tanpa kita sadari. Merasa benar belum tentu benar, bisa jadi itu pembenaran. Nah, tema kita adalah pada saat kita merasa aman dari ancaman atau hukum Allah. Ya. Apakah itu termasuk sombong? Apakah termasuk ujub? Nah, ini dia nih, merasa calon ahli surga, yang lainnya cuma ngontrak. Kita akan bahas lebih dalam. Dan sudah hadir guru kita, Ustadz Danu, yang insya Allah akan membahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merasa aman dari ancaman Allah itu kan orang yang sombong ya. Iya. Ya sudah, semampu saya nanti saya cerita. Baik Ustadz, baik. Dan juga hadir bersama kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kalau ngeliat Ustadz ini teduh, sejuk. Masya Allah, gitu. Tapi kalau Ustadz sudah bicara nih tajam dan langsung Masya Allah. Apalagi kalau ditanya Ustadz bingung saya jawabnya. Masya Allah. Ustadz, seringkali dalam hidup kita pada saat kita sudah memiliki ilmu, kita memiliki kepandaian, ada tuh perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Atau pada saat kita menjalani kehidupan ada sedikit perasaan kita sudah benar. Padahal sebenarnya kita nggak bebas dari jebakan-jebakan itu kan. Katanya sampai dikatakan bahwa bicara keimanan itu seperti orang yang berjalan, yang banyak durinya. Nah, untuk tema ini kesempatan pertama kami persilakan kepada Ustadz Hilman. Fadhol Ustadz. Baik, makasih Mas David. Ustadz Danu mohon izin. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini adalah merasa aman dari ancaman Allah. Ya. Saya ingin berangkat dari satu hal yang perlu kita pahami. Ada 3 dosa orang yang punya dosa. 3 dosa dari orang punya dosa. Ya. Jadi bikin dosanya udah dosa gitu ya. Nah ini ada 3 dosa orang yang punya dosa. Yang pertama, dosanya orang yang punya dosa itu merasa tidak punya dosa dan bangga dengan dosa. Allah. Kita ini kan dihormati, dimuliakan. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Allah menutup dosa kita. Maka sungguh berdosa orang yang merasa tidak punya dosa. Maka saat kita menjadi seorang hamba Allah, kita harus sadar diri kalau kita ini dosanya banyak gitu. Yang paling lucu adalah sudah dia merasa tidak punya dosa, dia bangga dengan dosa. Dia menceritakan dosa-dosanya, na'udzubillahi min dzalik. Maka
Ingat, hati-hati dengan dosa. Yang pertama, orang yang punya dosa ketika dia merasa tidak punya dosa dan bangga dengan dosa. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa adalah saat dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Saat dia tidak mau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Maka di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepetan engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Jadi sebenarnya Allah itu suka kepada seorang hamba yang banyak minta ampun gitu. Bahkan kata Nabi disebutkan, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah dia yang segera minta ampun, bertobat kepada Allah. Maka hati-hati orang yang tidak mau bertobat dari dosanya. Dan yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa adalah saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Apa syaratnya? Engkau minta ampun sama Allah. Maka pemirsa Siraman Kolbu MNC TV, ini juga pesan yang sering guru kita sampaikan, Ustadz Danu. Kalau sekarang kita lagi dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih penyakit, ayo deh, banyak minta ampun sama Allah. Banyak bertaubat sama Allah. Jangan merasa aman dari ancaman Allah. Karena boleh jadi datangnya penyakit, datangnya musibah karena ulah tangan kita, karena ulah perbuatan kita. Oleh karena itu semoga apa yang kita hadirkan pagi ini jadi trigger bagi kita, jadi charging bagi kita untuk semakin takut dengan apa yang sudah kita lakukan dan banyak bermuhasabah diri. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, karena ini poinnya. Allah itu mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Catat buat status hari ini itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan, tajam kan yang terakhirnya kan? Allah lebih mencintai orang yang berdosa punya, tapi memohon ampunan kepada Allah daripada orang yang soleh merasa tidak punya salah. Merasa. Kata-kata merasa ini ngeri nih Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita seputar tema merasa aman dari ancaman Allah atau dari hukum Allah. Lanjut kita dengarkan dari guru kita Ustadz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Bahasan kita sebenarnya bahasan yang cukup berat bagi orang yang menuju ke arah ketakwaan. Saya hanya mengingat satu ayat yang sering sekali kita dengar. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang itu selalu diingatkan, kalau kita diberi nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukur. Nah, biasanya nikmat itu hanya pada saat datang bersyukur. Pada saat nikmat itu yang diberikan itu kita pergunakan sehari-hari, saya yakin insya Allah jarang sekali itu disyukuri oleh kita yang muslim. Jarang sekali disyukuri bahwa semua itu nikmat. Nah, yang kedua inilah yang takut. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika seseorang ini kufur, jika kita kufur, sungguh siksa Allah amat pedih. Kita kufur itu menutup nikmat. Menutup nikmat itu bukan masalah uang bulanan, bukan masalah amplopan, bukan masalah itu. Saya hanya mengajak kita itu sebenarnya banyak dari kufur nikmat. Satu, kita mau melakukan pergerakan. Melakukan pergerakan dari titik ini ke titik itu. Perjalanan setengah jam atau 1 jam. Atau seharian. Kita dititipi oleh Allah Ta'ala kaki, tangan, otak untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berkata-kata. Alhamdulillah mulut yang kita pergunakan bisa saja itu adalah suatu kebenaran yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Benar.
Tetapi sehari itu setelah kita mencoba menutupkan mata untuk istirahat, pernahkah kita bersyukur bahwa kita bisa berikhtiar menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan otak untuk berpikir, menggunakan mata dan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang bisa menjadikan terkabulnya beberapa doa kita. Jarang sekali kita itu bersyukur tentang itu. Apakah kita akan masuk la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Ingat, inna adzabi lasadid. Kita bisa saja termasuk orang yang tidak bersyukur atas nikmat pada Allah Ta'ala yang diberikan, yang dititipkan, dan itu sudah berapa puluh tahun kita diberikan dan belum pernah kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah atas izin-Mu Kau bangunkan aku di pagi hari, dan Kau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku, dan mengerjakan ibadah-ibadah, dan semuanya aku kerjakan. Ibadah dan pekerjaan ini niatku satu lillahi ta'ala. Jika aku kufur atas semua nikmat yang Kau titipkan, Engkau berikan pada diriku, ya Allah, di hari ini ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Jarang sekali orang berpikir ke arah sana. Jadi dianggap ayat itu adalah hiasan di telinga, hanya cuma bersyukur kalau mendapatkan nikmat. Padahal atribut tubuh kita ini tetap harus disyukuri setiap saat, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Tapi kita pasti masuk yang kufur. Masih ada perkataan bahwa kita selamat dari ancaman Allah neraka dengan apa yang kita kerjakan dan puluhan tahun. Bagaimana kita itu jangan sampai puluhan tahun itu betul-betul nanti dibuktikan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Nauzubillah, summan nauzubillah. Jadi harus paham, ayo kita bersyukur semuanya. Semua ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang gratis. Nggak ada. Semua pemberian ini harus kita bersyukur. Mohon ampun kalau kita dosa. Bersyukur atas nikmat. Nah, untuk nikmat aja kita udah keleleran. Kita udah kocar-kacir kemana-mana. Ayolah kita mencoba untuk bersyukur semua nikmat. Semua nikmat dari Allah Ta'ala agar kita tidak mendapatkan siksa pedih baik dunia maupun akhirat. Nauzubillah, kuman nauzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Memang Allah Maha Pengampun. Tetapi harus kita fahami dulu. Kita mohon ampun betul, tapi kalau bersyukur kita itu juga lupa, kita dosanya di titik kita belum pernah bersyukur. Kalau kita berbuat dosa, iya, tapi berbuat dosa karena nggak pernah bersyukur, itu juga dosa. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur adalah salah satu tanda bahwa kita sadar. Sadar sebagai hamba dan kita nggak punya apa-apa. Semuanya datang dari Allah. Dan setiap detik yang kita terima, kebaikan, keberkahan, panjangan itu adalah dari Allah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Ya. Pada saat kita menutup dan tidak mengakui bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah dan kita merasa itu ada dari kita, maka kita sudah mulai kufur. Nah, dan pada saat itu sudah mulai masuk, akhirnya muncul perasaan ujub. Perasaan bangga sama diri sendiri bahwa ini adalah akibat saya kerja keras, saya ini. Akhirnya eksistensi Allah itu, Tuhan Sang Maha Pencipta itu dihilangkan kan makanya. Jadi perasaan ujub ini nanti berkembang, jadi merasa bahwa setiap yang dia lakukan adalah benar. Akhirnya pada saat orang berbeda pendapat, tidak terima, jadi akhirnya menyalahkan, maunya menang sendiri. Ini jadi akar. Makanya tidak salah jika ada ulama mengatakan bahwa satu penyakit yang sebenarnya menjadi akar dari segala penyakit di dalam hati adalah pada saat merasa sombong. Pada saat orang itu sudah terkena penyakit sombong. Terlebih jika kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomongnya bisa lanjut ke kajian kita yang tadi ya, tentang doa ya Ustaz.